Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Derajat. NIM 015 9148847. Program Pendidikan Bahasa Inggris 1 cabang untuk UP BJJ Serang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tugas filsafat ilmu untuk sesi 5 tugas 2. Yang pertama, mengenai bagaimana filsafat ilmu tersebut mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Di sini terlebih dahulu saya akan menyampaikan mengenai peran filsafat ilmu sebagai landasan fundamental, reflektif, dan kritis dalam mengamati, memperkuat serta menjiwai ilmu pendidikan melalui 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Next berikutnya. Berikut adalah mekanisme filsafat ilmu untuk memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, mengamati dan memperkuat eksistensi atau secara ontologi. Filsafat ilmu mengkaji hakikat ilmu pendidikan untuk memastikan eksistensinya sebagai disiplin ilmiah mandiri, bukan sekedar praktik mengajar seperti objek studi dan struktur ilmu. Yang kedua, memperkuat keilmiahan atau secara epistemologi. Peran filsafat ilmu itu memperkuat ilmu atau keilmiahan pendidikan dengan menguji metode dan prosedur dalam memperoleh pengetahuan seperti validitas metode dan berpikir kritis. Artinya sebuah ilmu itu diuji secara epistemologi, bagaimana metodenya, validitasnya, dan seperti apa berpikir kritisnya. Berikutnya merumuskan dan menanamkan nilai-nilai atau secara aksiologi. Jadi fungsi yang ketiga, aksiologi, menetapkan tujuan dan etika atau aksiologi. Penggunaan ilmu pendidikan seperti arah pendidikan yang membentuk karakter dan moral, serta pemandu etis yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya sebuah keilmuan itu diuji secara aksiologi, bagaimana nilainya dan bagaimana etikanya, seperti itu. Selanjutnya, kemudian peran spesifik dalam ilmu pendidikan terdiri dari dasar filosofis dan analisis kritis. Dasar filosofis artinya filsafat ilmu memberikan arah dan pedoman bagi pembaruan, peningkatan mutu, dan pengembangan teori-teori pendidikan. Kemudian analisis kritis, filsafat mengkritik asumsi lama dalam pendidikan untuk menciptakan kebijakan. 2 poin ini adalah sebuah dasar dalam menguji ilmu pendidikan atau dunia pendidikan atau kebijakan dalam yang ada dalam pendidikan berdasarkan filsafat ilmu. Kemudian berikutnya, kesimpulan, intinya filsafat ilmu bertindak sebagai jantung yang memompa kebenaran ilmiah ke dalam ilmu pendidikan. Ia mengamati hakikat pendidikan itu sendiri. Yang kedua, dia menguji metodenya. Jadi sebuah ilmu pendidikan diuji secara metodenya. Kemudian baru dia menetapkan tujuan atau nilai-nilai dalam sebuah ilmu pendidikan agar pendidikan tetap manusiawi dan ilmiah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi objek kajian, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Hubungan ini bersifat timbal balik atau simbiotik. Berikut adalah cara pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama,
Laboratorium uji teori filsafat. Pendidikan yang bermakna menjadi tempat pembuktian bagi teori-teori filsafat ilmu seperti penemuan metode baru dan evolusi objek, atau pendidikan berbasis digital. Yang kedua, memperluas cakrawala ontologi dan epistemologi. Pendidikan yang berkualitas membentuk cara-cara baru dalam memandang pengetahuan seperti humanisasi ilmu dan integritas ilmiah. Yang ketiga, regenerasi pemikir kritis. Artinya pendidikan yang bermakna melahirkan generasi yang memiliki kemampuan berpikir filosofis seperti budaya bertanya dan keberlanjutan tradisi berpikir kritis. Tiga hal ini yang cara pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Berikutnya kesimpulan dari poin pertanyaan 2 adalah pendidikan yang bermakna menyediakan konteks nyata dan sumber daya manusia yang dibutuhkan filsafat ilmu untuk tetap relevan, kritis, dan tidak terjebak dalam menara gading. Nah, itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, baik secara ontologi, epistemologi, atau aksiologi dalam membedah sebuah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dia memiliki ketajaman untuk mengupas persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya, memisahkan mana yang bersifat mendasar, teknis maupun etis. Berikut ini adalah bagaimana ketiga mata pisau tersebut, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, pisau ontologi. Fungsinya itu membedah apa yang menjadi akar masalah seperti analisis hakikat dan mengidentifikasi sebuah objek. Kemudian yang kedua, pisau epistemologi, fungsinya membedah bagaimana proses dan kebenarannya. Epistemologi membedah cara memperoleh pengetahuan, validitas, metode dan logika di balik sebuah kebijakan pendidikan seperti menguji sebuah metodologi dan membedah sumber pengetahuan. Berikutnya, sedangkan pisau aksiologi yaitu membedah untuk apa dan nilai gunanya untuk apa. Aksiologi membedah dimensi nilai, etika, dan dampak dari ilmu pendidikan bagi individu maupun masyarakat seperti membedah evaluasi nilai dan membedah tujuan akhir. Mengapa disebut pisau? Pertama, memisahkan kebenaran dari opini, membantu memilah mana kebijakan pendidikan yang berdasar ilmu pengetahuan dan mana yang hanya berdasarkan kepentingan politik. Nah, inilah pisau ontologi. Yang kedua, mengupas lapis-lapis masalah. Masalah pendidikan seringkali kompleks. Filsafat ilmu mengupasnya selapis demi selapis dari permukaan atau secara teknis hingga ke inti secara filosofis. Kemudian yang ketiga, ketajaman berpikir, memberikan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah menerima mentah-mentah tren pendidikan tanpa pertimbangan matang. Nah, ini ketiga pisau inilah yang membedah sebuah pendidikan. Berikutnya kesimpulan dari poin yang ketiga adalah filsafat ilmu bukan sekedar teori, melainkan alat bedah yang memastikan setiap kebijakan dari praktik pendidikan yang dikelola oleh pemerintah agar memiliki landasan yang kokoh baik secara ontologi, proses yang benar, atau secara epistemologi maupun secara aksiologi atau tujuan yang mulia. Inilah peran daripada ketiga landasan filsafat ilmu sebagai pisau bedah dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam dunia pendidikan. Berikutnya poin pertanyaan nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan memastikan bahwa setiap tindakan pendidikan tidak dilakukan secara asal,
melainkan memiliki dasar logika dan tujuan yang jelas. Nah, berikutnya adalah contoh konkret penerapannya berdasarkan 3 pilar filsafat ilmu. Yang pertama dalam kebijakan pendidikan atau studi kasus, contohnya kurikulum merdeka. Secara ontologis, pemerintah memandang bahwa hakikat siswa adalah subjek yang unik dengan potensi beragam, bukan kertas kosong. Oleh karena itu muncul kebijakan diferensiasi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya secara epistemologi, pengetahuan tidak lagi dianggap sebagai kumpulan fakta yang harus dihafal, melainkan konstruksi pemahaman melalui pengalaman. Hal ini mendasari metode project based atau learning atau PJBL. Berikutnya secara aksiologi, kebijakan ini menekankan kepada pembentukan profil pelajar Pancasila yang menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah karakter dan etika, bukan sekedar nilai angka di atas kertas. Nah, inilah fungsi aksiologi tak kalah pentingnya dari fungsi epistemologi dan fungsi ontologi. Berikutnya, dalam pengembangan kurikulum, studi kasusnya itu kurikulum SMK. Nah, secara ontologi, filsafat ilmu menentukan ilmu apa yang paling nyata dan relevan dibutuhkan oleh industri saat ini. Ini contohnya kurikulum yang dipakai oleh pemerintah yang ada di SMK. Ini secara pandangan ontologi seperti ini. Yang kedua, secara pandangan epistemologi, filsafat ilmu menentukan perimbangan antara teori dan praktik. Misalnya keputusan untuk menerapkan link and match dengan industri adalah pilihan metode untuk memastikan kebenaran ilmu yang diajarkan baik secara praktis. Artinya paling tidak antara ilmu kurikulum SMK dengan kebutuhan yang ada dalam dunia industri. Nah, ini dibedah dengan menggunakan pisau epistemologi. Kemudian yang ketiga, secara aksiologi, menanamkan budaya kerja dan disiplin sebagai nilai guna dari ilmu yang dipelajari di siswa SMK. Artinya secara aksiologi atau secara nilai, kebijakan kurikulum SMK ini memiliki nilai dalam budaya kerja, sehingga disiplin yang ada di SMK ini relevan tidak dengan disiplin yang ada di dunia industri. Itu ketiga mata pisau inilah yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dalam studi kasus kurikulum SMK. Terakhir, berikutnya dalam proses pembelajaran di kelas, contoh kasusnya guru di kelas. Pisau ontologi atau secara landasan ontologi ilmu filsafat, sebelum mengajar, guru bertanya, apa hakikat dari materi matematika ini bagi hidup siswa saya? Guru tidak hanya mengajarkan rumus, tapi logika berpikir di baliknya. Artinya secara ontologi, guru matematika harus tidak sepenuhnya mengajarkan rumus, tetapi juga logika berpikir di baliknya. Kemudian secara epistemologi, guru memilih metode yang tepat. Guru matematika di kelas memilih metode yang tepat. Contohnya, jika materi bersifat abstrak, guru menggunakan alat peraga. Itu metodenya untuk alat peraga. Guru memastikan siswa tidak hanya tahu, tapi paham bagaimana cara mengetahui atau cara belajar. Kemudian secara aksiologi, guru selalu menyelipkan pesan moral. Misalnya saat mengajarkan biologi tentang ekosistem, guru menekankan nilai tanggung jawab manusia dalam menjaga alam agar ilmu tersebut bermanfaat bagi bumi. Jadi secara ketiga landasan inilah beberapa pisau bedah untuk menguji seluruh ilmu dalam dunia pendidikan seperti studi kasus guru di kelas. Berikutnya, kesimpulan pada poin nomor 4 adalah tanpa filsafat ilmu, praktik pendidikan hanya akan menjadi rutinitas teknis. Dengan filsafat ilmu, pendidikan menjadi kegiatan sadar yang memiliki akar hakikat yang jelas, prosedur yang benar, dan tujuan nilai yang luhur. Nah, itulah
kesimpulan yang bisa kita ambil pentingnya filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Nah, ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil guna memastikan pemerintah, dalam hal ini pihak pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dalam mengambil sebuah kebijakan sebelum kebijakan itu direalisasikan di lapangan. Ketiga pisau bedah inilah secara ontologi, secara epistemologi, dan secara aksiologi harus memenuhi syarat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Keempat, jawaban dalam pertanyaan yang ada di dalam tugas buat di filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.